Selamat datang di channel Investor Covid. Di video kali ini saya akan membahas beberapa fakta menarik dari saham MTEL atau PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk. Apa saja fakta menariknya? Simak video pembahasan ini sampai selesai. Disclaimer dulu, video ini bukan untuk ajakan jual maupun beli suatu saham, dan data yang ditampilkan berdasarkan data terbaru pada 6 Juni 2025. Sebelum ke pembahasan, kita kenalan dulu dengan PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk atau MTEL ini. MTEL atau yang dikenal dengan nama Mitratel merupakan salah satu perusahaan penyedia infrastruktur menara telekomunikasi terbesar di Indonesia. Mitratel merupakan anak usaha dari PT Telkom Indonesia Persero Tbk atau TLKM yang bergerak di bidang bisnis menara telekomunikasi beserta ekosistemnya. Mitratel memiliki dua kelompok portofolio utama, yaitu penyewaan menara dan bisnis lain terkait menara. Mitratel didirikan dengan nama PT Daya Mitra Malindo pada 18 Oktober 1995, yang berarti sudah lebih dari 29 tahun yang lalu. Kemudian pada 28 Agustus 1997, melakukan perubahan nama menjadi PT Daya Mitra Telekomunikasi. Mitratel melakukan IPO dan melantai di bursa pada 22 November 2021, dan saat ini memiliki market cap sebesar 49,7 triliun. Sampai saat ini, per kuartal 1 2025, Mitratel telah mengelola lebih dari 39.593 menara telekomunikasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Semua operator seluler Indonesia telah menjadi tenan dengan menempatkan perangkat BTS-nya di menara Mitratel. Kemudian mengenai pemegang sahamnya, pemegang saham mayoritas dan pengendali Mitratel adalah PT Telkom Indonesia Persero Tbk atau TLKM dengan kepemilikan 71,9%. Tentu kita juga sudah tahu bahwa TLKM merupakan BUMN yang sekarang di bawah Danantara melalui holding operasionalnya yakni PT Biro Klasifikasi Indonesia atau PT BKI. Dan pemegang saham lainnya adalah PT Maleo Investasi Indonesia 6%, pemerintah Singapura 5,3%, masyarakat atau publik 14,4%, dan 2,4% saham treasury. Fakta menarik yang pertama adalah Mitratel merupakan pemilik menara telekomunikasi terbanyak sekaligus terbesar di Indonesia. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, Mitratel merupakan salah satu perusahaan penyedia infrastruktur menara telekomunikasi terbesar di Indonesia. Mitratel menempati posisi pertama dengan jumlah menara sebesar 39.593. Kemudian yang kedua ada PT Sarana Menara Nusantara Tbk atau TUWR dengan 35.400 menara per akhir tahun 2024. Dan yang ketiga ada PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk atau TBIG dengan 23.778 menara per akhir tahun 2024. Dengan jumlah menara sebesar 39.593 menara, membuat Mitratel juga menjadi pemilik menara terbesar di Asia Tenggara, di mana 59% menara berada di luar Pulau Jawa. Dan untuk pangsa pasar yang dimiliki Mitratel saat ini sebesar 44% untuk rollout kuartal pertama 2025. Kemudian fakta menarik yang kedua adalah kinerja keuangan kuartal 1 2025 Mitratel meningkat. Pada laporan keuangan kuartal 1 2025, pendapatan Mitratel sebesar 2,26 triliun, naik 31,6 miliar atau 1,42% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang sebesar 2,23 triliun. Sedangkan laba Mitratel sebesar 529 miliar, naik 5,32 miliar atau 1,02%. Dapat dilihat, walaupun beban pokok pendapatan Mitratel meningkat dan membuat laba bruto turun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, tapi yang membuat laba Mitratel tetap naik dikarenakan turunnya beban usaha dari beban umum dan administrasi serta beban usaha lainnya. Ditambah turunnya beban pajak neto yang semula 45,6 miliar menjadi 21 miliar. Kemudian fakta menarik yang ketiga adalah mayoritas pendapatan Mitratel sebesar 93% berasal dari segmen usaha sewa menara telekomunikasi. Pada bagian profil sebelumnya, saya sudah menjelaskan bahwa Mitratel memiliki dua kelompok portofolio utama, yaitu penyewaan menara telekomunikasi dan bisnis lain terkait menara. Pada laporan keuangan kuartal 1 2025 Mitratel, mayoritas pendapatan berasal dari bisnis sewa menara telekomunikasi sebesar 2,11 triliun atau 93,49% dari total pendapatan. Pendapatan tersebut naik 18,6 miliar atau 0,89%.
Kemudian pendapatan Mitratel lainnya sebesar 147 miliar atau 6,51% dari total pendapatan. Pendapatan tersebut naik 12,9 miliar atau 9,68%. Dari seluruh pendapatan Mitratel tersebut, 53% berasal dari PT Telekomunikasi Seluler sebagai pelanggan Mitratel. Kemudian pelanggan Mitratel lainnya seperti PT Indosat Tbk atau yang berkode saham ISAT berkontribusi terhadap pendapatan Mitratel sebesar 22%. Dan PT XL Axiata Tbk atau yang berkode saham EXTL sebesar 12%. Kemudian fakta menarik yang keempat adalah harga saham Mitratel sudah turun lebih dari 25% sejak setelah IPO. Seperti yang telah saya sebutkan pada bagian profil sebelumnya, Mitratel melakukan IPO dan melantai di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 22 November 2021. Jadi sudah lebih dari 3 tahun yang lalu. Pada saat IPO, harga saham Mitratel ditetapkan pada Rp800 per lembar saham dan sempat naik mencapai harga Rp890. Akan tetapi harga saham Mitratel setelah itu turun sampai sekarang. Dapat dilihat, harga saham Mitratel pada saat ini sebesar Rp595. Jadi, harga saham Mitratel sudah turun sebanyak Rp205 atau 25,63% sejak setelah IPO. Bahkan sempat turun lebih dari 37% di bawah harga Rp500 pada awal April kemarin. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah waktu IPO harga saham Mitratel memang kemahalan, jadi market mengoreksi harga sahamnya? Atau apakah ada faktor lain? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kemudian fakta menarik yang kelima atau yang terakhir adalah Mitratel membagikan dua jenis dividen, yaitu dividen tunai dan dividen spesial. Sebelumnya kita pahami dulu apa itu dividen tunai dan apa itu dividen spesial. Dividen tunai adalah bagian laba bersih yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk uang tunai atau cash. Sementara dividen spesial atau dividen khusus, yang juga disebut sebagai dividen tambahan, adalah pembagian laba tambahan yang biasanya dilakukan saat perusahaan memiliki kelebihan dana atau ingin memberikan penghargaan kepada pemegang saham. Dividen spesial ini bisa dalam bentuk uang tunai atau cash, saham tambahan, dan juga aset lain. Dan ternyata Mitratel telah sering memberikan dividen spesial sejak setelah IPO. Mitratel akan memberikan dividen spesial dalam bentuk tunai atau cash. Jadi sama saja dengan dividen tunai Mitratel yang akan dibagikan. Dan jadwal pembagian dividennya juga sama, antara dividen tunai maupun dividen spesial. Yaitu akan dibayarkan sekaligus selambat-lambatnya pada tanggal 2 Juli 2025 nanti. Jadi setelah disetujui dalam RUPST, besaran dividen tunai Mitratel sebesar 70% dari laba bersih atau setara 1,47 triliun atau sebesar Rp18,0959 per saham. Sedangkan dividen spesial Mitratel sebesar 28% dari laba bersih atau setara Rp590 miliar atau juga sebesar Rp7,2384 per saham. Jika dijumlahkan, maka total dividen yang akan dibayarkan Mitratel sebesar Rp25,3343 per saham atau setara 98% dari laba bersih Mitratel tahun buku 2024. Dan jika kita hitung dengan harga saham Mitratel saat ini yang di Rp595, maka yield dividen Mitratel sebesar 4,26%. Bagaimana menurut pendapat kalian mengenai saham MTEL atau Mitratel ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin sekian mengenai pembahasan saham MTEL atau Mitratel. Semoga menambah insight atau wawasan baru mengenai saham ini. Silahkan berdiskusi di kolom komentar, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.